orang hidup itu melakukan perjalanan. Ya, kita ini kan termasuk orang hidup atau orang mati ini? Hidup insya Allah. Tapi kadang-kadang ya orangnya hidup ternyata mati. Ya, hidup ternyata mati. Siapa itu? Orang-orang yang hidup tanpa ilmu. Ya, orang-orang yang hidup tanpa ilmu. Dia hidup jasadnya tapi mati ruhaninya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hidup itu perjalanan. Ya, perjalanan yang sifatnya sesaat. Ya, sesaat terus hilang. Pindah ke alam berikutnya. Alam setelah kehidupan di dunia menuju kehidupan yang hakiki di akhirat sampai ujungnya akhirat, ya namanya akhirat ya, akhir ya, ujungnya akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala abadi selama-lamanya. Insyaallah kita termasuk yang itu, masuk surga, amin. Enggak pakai susah payah, enggak pakai repot-repot, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah, karena hidup ini perjalanan, kita tahu orang jalan itu kalau nggak kenal jalannya, nggak tahu medannya, akan mengalami banyak kesulitan. Betul atau betul? Yang sederhana saja, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Jenengan itu tinggal di kota manapun, kalau pergi ke tempat yang belum tahu, kira-kira cari tahu dulu atau ujuk-ujuk jalan ke sana muter-muter mumet begitu. Biasanya kan ya cari tahu. Kalau zaman dahulu kala kita cari yang namanya guide pembimbing. Yang nuntun ke sana siapa? Penunjuk jalannya siapa? Zaman sekarang diganti namanya share lokasi. Betul ya, Sherlock. Begitu Sherlock pakai aplikasi dilihat petanya. Oh, itu jalannya kecil, jangan ambil yang situ. Oh, di sana ternyata kok merah ya, macet ini. Mungkin ada kecelakaan atau perbaikan jalan, pindah yang sini. Dibaca dulu petanya. Setelah petanya dibaca, baru jalan ya, baru jalan. Tenang kalau tahu tujuannya, tahu rutenya, maka jalannya tenang. Itu jalan di dunia, jalan zahir saja kita butuh yang namanya al-ilm, butuh ilmu tentang jalan tersebut. Nah, bagaimana dengan perjalanan ke akhirat? Tujuannya jelas, nggak samar-samar. Mohon maaf ya, ini saya ngomong begini, umur saya 51 tahun Hijriyah. Jadi kalau bab perjalanan dunia itu sebentar lagi selesai. Mau 10 tahun, mau 5 tahun, mau 20 tahun, sebentar lagi selesai. Jadi saya semakin merenungkan itu ya, semakin merenungkan. Oh, namanya jalannya itu sudah tinggal sedikit di dunia. Maunya ya nyampe tujuannya selamat, betul? Saya mau nanya sama antum semua, tujuan antum ini sebetulnya surga atau neraka? Mikir sih. Direnungkan dulu. Tujuannya surga atau neraka? Surga atau neraka? Jawab dengan sejujur-jujurnya. Tujuannya surga atau neraka? Kurang cetos, yang buanter. Tujuannya surga atau neraka? Alhamdulillah. Ada orang saya nanya sama orang tadi, Mas mau kemana? Jogja. Tujuannya jelas, mau kemana? Jogja. Jawabannya mantep, mau kemana? Jogja. Ternyata dia pergi ke Bandara Adi Sumarmo, naik pesawat jurusan Jakarta, terus tiketnya connecting lanjut ke Amerika. Pertanyaan saya, ini cetha atau rodok ruwet? Iya. Saya nanya, Mas mau kemana? Jogja, Beb. Lah kok terbang Jakarta Amerika? Ya saya rutenya begitu, nanti ujung-ujungnya Jogja. Wah, ya rodok ruwet itu ya, rodok
ruwet. Yang satu lagi saya nanya, tujuannya mana? Jogja. Dia naik motor keluar Masjid Ar-Raudhah, belok kanan, perempatan belok kiri. Saya ngebatin, insya Allah bener ya. Ya insya Allah benar, karena jalannya jelas, arahnya Jogja. Ada orang ditanya, kamu mau kemana? Surga, tapi nggak sholat. Kamu mau kemana? Surga, tapi nggak puasa Ramadan. Mau kemana? Surga, tapi auratnya dibiarkan terbuka. Mau kemana? Surga, tapi berani melawan suaminya. Mau kemana? Surga, tapi zalim terhadap istri dan anaknya. Mau kemana? Surga, tapi dia kurang ajar sama orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Mau kemana? Surga, tapi nipu sana dan nipu sini. Mau kemana? Surga, nafsunya diumbar di hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang semacam ini tujuannya benar tapi jalannya salah. Ya tujuannya benar, jalannya salah. Lah biar saya tujuannya benar, jalannya benar, maka saya belajar. Mungkin bisa jadi memang nggak paham. Mau ke Jogja mampir Amerika dulu, mungkin nggak paham dia. Ya mungkin dia nggak paham. Dia mau ke Jogja tapi dia berangkatnya ke Surabaya dulu, mungkin dia kurang paham. Bukan dia sengaja, mungkin memang betul-betul kurang paham. Nah kita belajar ini tujuannya cuma satu, biar paham jalan ke surga. Ya biar paham jalan ke surga. Maka orang itu kalau berangkat kemudian jalannya tampak benar, kota tujuannya kelihatan, kan tenang. Oh, sketoan, bener jalannya, betul ya? Tapi kalau jalan kemudian kok tekan-tekan yo. Loh kok tambahan lo ya, tambah ruwet, tambah peteng. Ini sebetulnya jalannya benar atau salah sih gitu. Maka dalam perjalanan dia was-was, takut, resah, gelisah. Jangan-jangan saya tersesat, jangan-jangan saya salah jalan. Maka untuk membuat hidup tenang, hidup kita nyaman, kata kuncinya adalah al-ilm, ilmu. Ya, punya ilmu. Orang kalau punya ilmu nanti hidupnya nyaman, hidupnya tenang. Orang nggak nyaman, nggak tenang gara-gara nggak punya al-ilm, nggak punya ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala pertama kali mempraktekkan untuk Nabi Adam alaihissalam di alam akhirat sana bukan praktek yang macam-macam, tapi praktek ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diajari langsung oleh Allah taala, kemudian beliau diperintahkan untuk mengajar kepada para malaikat, dan para malaikat diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu kalau kita pengen hidup kita ini nyaman, enak, ayem, tentrem, nikmat, ya kita harus setiap hari menyisihkan waktu untuk thalabul ilm, untuk belajar. Nah salah satunya Jumat malam Sabtu ini. Kenapa Masjid Ar-Raudhah ini didirikan? Untuk memberi wadah buat saya pribadi mengajar, dan buat keluarga saya dan teman-teman saya belajar. Makanya semboyannya pelabuhan hati penuntut ilmu. Jadi orang yang mau belajar, yuk kita berlabuh bersama di sini, sama-sama cari ilmu. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk ngerti bagaimana saya selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari adalah ilmu hati. Ya, ilmu hati. Bu, pilih mana? Ini yang saya tanya ibu-ibu ya, bapak-bapak jangan jawab dulu. Karena tujuan pertanyaannya jelas buat ibu-ibu. Pilih mana, Bu? Suami ganteng luar biasa
tapi hatinya busuk luar biasa. Yang satu lagi, suami wajahnya super tidak ganteng. Ya, super tidak ganteng, tapi hatinya baiknya luar biasa. Pilih yang mana, Bu? Mesti ngeyel ya. Pilihannya A atau B, jawabannya C. Nah, itulah ibu. Betul ibu? Pilihannya tadi apa? A atau ibu jawabnya apa? Oh, jawabannya C. Itu kalau dalam ulangan di sekolah jelas benar atau salah itu? Salah. Walaupun salah tetap jawab. Itulah ibu. Jadi nanti para suami kalau di rumah ya ada oknum pasangan tahu salah tetap jawab, ya itulah namanya oknum. Ya oknum ibu. Itu tadi berarti ketika ibu jawabannya C, milih sendiri, ganteng hatinya baik, ganteng hatinya baik. Ibu berarti masih menganggap bahwasanya ganteng itu penting. Dan ketakutan kalau sampai nanti hatinya baik, wajahnya jelek, pasti saya nggak akan seneng. Ada ketakutan semacam itu. Padahal orang itu kalau sudah hatinya ganteng, ganteng, insya Allah wajahnya itu jadi menyenangkan. Ya mirip-mirip saya nih insya Allah. Wajahnya maksudnya ya. Kalau hati kan yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahnya jadi dilihat enak, dilihat menyenangkan. Seperti bapak-bapak ini Masya Allah ya kan ya. Murah senyum, gak cemberut, gak nesuan, gak marah-marah. Ini wajah orang-orang yang insya Allah hatinya ganteng. Jadi walaupun seperti apapun dilihat tetap enak. Karena hatinya bagus. Karena itulah fokusnya muslim adalah bagaimana menjadikan hatinya itu baik. Dan hati baik itu tidak bisa terlepas dari perbuatan lahiriahnya baik. Maka nggak bisa orang ngomong, yang penting hatiku, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau hatinya baik, maka tubuhnya akan baik. Yang ngomong siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita yang penting hatiku, ternyata perbuatan kita buruknya luar biasa, maka kita harus ngomong ke diri kita, buruknya lahir saya, ini salah satu bukti kalau hati saya masih banyak jeleknya. Bukan jelek ya, masih banyak jeleknya. Karena Nabi sudah menyatakan SAW, di tubuh ini ada segumpal daging darah, kalau dia itu baik, maka seluruhnya jadi baik. Kalau dia buruk, semuanya jadi buruk. Maka orang yang suka berdalih, sing penting kan atine, sing penting atine, tapi nggak pernah mau memperbaiki zahirnya, nggak pernah memperbaiki penglihatannya, nggak pernah memperbaiki pendengarannya, nggak pernah memperbaiki lisannya, nggak pernah mau menutup auratnya, alasannya sing penting atiku, maka itu adalah alasan yang sangat tidak tepat. Kalau hatinya sudah baik, maka insya Allah tubuhnya akan ikut baik. Maka yang pas adalah tubuh saya masih ada maksiat, itu bukti kalau hati saya masih banyak cacat. Hati saya masih banyak cacat. Karena itu tugas kita adalah ngecek semuanya. Mata saya masih suka maksiat enggak ya? Telinga saya masih suka maksiat enggak ya? Mulut saya masih suka maksiat enggak ya? Tangan, kaki. Kalau ternyata semakin sedikit maksiatnya, itu tanda hatinya sudah semakin baik. Tanda saja. Tapi kalau hati baik ini kriterianya banyak. Bukan tubuhnya baik kemudian hatinya pasti baik. Itu baru tanda-tandanya. Ada orang yang tubuhnya sudah bagus. Tubuhnya sholat, tubuhnya puasa, tubuhnya sujud, tubuhnya lidahnya zikir. Udah bagus. Tapi hatinya belum bagus maksimal. Kenapa? Ternyata masih ada niatan-niatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ternyata masih punya sifat sombong, masih ada ujub, ya masih ada ria, ada sum'ah dan lain sebagainya. Nah, kita disuruh belajar terus sampai nanti ujungnya, hei jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kamu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Karena itulah kita ngaji kitab Al-Hikam. Ya, karena itulah kita ngaji kitab Al-Hikam, biar kita paham ilmu ati, bagaimana cara noto ati. Akhir zaman ini tuh kebanyakan orang susah bukan karena nggak punya wajah tampan. Banyak wajahnya tampan-tampan tapi hidupnya susah. Bukan karena nggak punya duit, banyak duitnya tapi hidupnya susah. Bukan karena nggak punya nilai bagus, mungkin nilainya bagus tapi dalam benak dan pikirannya hidupnya susah. Kenapa? Belum belajar ilmu noto ati. Makanya orang-orang dulu tuh kalau ngajari anak-anaknya bab noto ati. Contoh, ini kalau nanya sama ibu-ibu zaman dulu ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang ada beda tipis. Contoh kasus, Bu, anak kecil lari-lari nabrak meja, vasnya jatuh, piar. Apa komentar ibunya saat itu? Bocah kok. Betul ya? Yang zaman sekarang itu bocah, anak kok. 1000 fatwa keluar. Tapi kalau orang dulu begitu ada anak lari-lari jatuh, vasnya pecah, apa kata orang dulu? Pinter ini. Iki capin, pinter. Ini anak pinter ini. Kaken polah berarti pinter. Yang keluar itu kalimat bagus. Baik, doa untuk anak. Kenapa? Ngajari, jangan sampai nanti hatinya pegel, mangkel, akhirnya jadinya anak itu dapat sesuatu yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Dulu kalau begitu vasnya pecah, teriakannya orang dulu apa mengatakan, waduh, barang anyar tuku larang remuk, begitu? Enggak, tolak balak. Arab kena awak, kena vas, alhamdulillah. Mau kena badan, kenanya cuma di vas, di pot dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tolak balak, enggak kena tubuh tapi kena benda, alhamdulillah. Orang dulu, orang sekarang regone ki larang. Ya kan, marah ya marah. Jadi orang dulu tuh hidupnya sederhana, noto ati. Gak ada yang dibuat abot urip ki. Enteng, gampang. Lawang barangnya hilang aja santai. Ya sedih tapi santai gitu. Ditanya, kamu kok bisa nyantai? Ya alhamdulillah. Sing hilang lah motore, aku ora hilang. Jadi apa menyikapi hidup tuh kok ringan gitu ya, ringan, mudah. Kenapa? Karena dari kecil yang dididik ilmu noto ati. Orang sekarang kita ini dari kecil yang dididik ilmu ngerusak hati. Iki larang, iki apik. Piye urip koyo ngene? Semuanya hati dibuat Masya Allah, mengerikan. Karena itulah kita tiap Jumat malam Sabtu belajar ilmu noto hati. Udah siap belum nih? Nah, ini tadi pemanasan dulu ya. Ya kan langsung masuk materi Al-Hikam ini kan ya agak-agak lumayan ya. Agak-agak lumayan. Alhamdulillah malam hari ini cenderung lebih ringan dibanding Jumat-Jumat sebelumnya ya. Bonus. Jumat-Jumat yang lalu kita dapat menu itu ibaratnya yang makanan berat-berat ya, ngunyahnya rada antep. Nah kalau yang ini bubur ini. Selesai. Makanan itu kan macam-macam. Iya. Jangan makan daging terus, nanti nggak tahu rasanya bubur. Iya, kadang kita makan bubur, ternyata bubur tuh yang nikmatnya luar biasa. Tapi kalau bubur terus ya repot nanti nggak kenal
daging ya. Ilmu begitu. Ilmu ada yang sifatnya bubur, ada yang sifatnya keripik ya, renyah, ya ada yang rada alot ya, tapi dibutuhkan sama tubuh variasi ya, variasi. Nah, ini al-hikam setelah yang berat itu sebelumnya, hikmah yang ke-18 ini lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Di mana beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, ihalatu kal a'mal ala wujudil farah min ra'unatin nafas. Menunda-nunda amal, kamu menunda-nunda amal, menunggu tibanya masa luang, itu adalah tanda kebodohan-kebodohan hati. Ya, tanda kebodohan-kebodohan hati. Jadi menunda amal karena nunggu nanti kalau ada waktu luang. Saya akan lakukan, engkau yang weselo. Nanti kalau ada waktu luang, nanti kalau itu tanda kebodohan hati. Jadi hati kita ini kalau jiwa kita bodoh, ciri-cirinya adalah suka menunda-nunda amal. Yang baik-baik itu. Nanti aja kalau. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma min yaumin illa wa huwa yunadi ya ibna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid faqtanim minni fa inni la a'ud ila yaumil qiyamah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, ma min yaumin, tidaklah berlalu satu hari illa wa huwa yunadi, melainkan hari itu berkata. Jadi waktu itu ngomong sama manusia. Ya ibna Adam, kata waktu, hei anak cucu Adam, ana khalqun jadid, saya ini adalah ciptaan yang baru. Hari ini, saat ini ya, ciptaan yang baru. Wa ala amalika syahid, dan saya akan menjadi saksi untuk perbuatanmu. Detik demi detik saya itu jadi saksi perbuatanmu. Faktani minni, maka manfaatkan aku. Kata waktu, ya manfaatkan aku. Fa inni la a'ud ila yaumil qiyamah, karena saya tidak akan kembali, saya jalannya maju terus, saya nggak akan balik lagi. Kamu nggak bisa minta saya kembali, tidak ada. Ini katanya waktu. Karena itulah muncul satu istilah yang sangat populer, al-waqt kasayf illam taqtahu qata'ak. Waktu itu seperti sebilah pedang. Kalau tidak kamu pakai, dia nanti akan mencelakai kamu. Ya, kalau kamu nggak pakai waktunya dengan baik, dia yang akan melukai kamu. Nah, ini kita akan bahas insya Allah dalam waktu kurang lebih 25 menit. Ya, 25 menit. Siap belajar semuanya? Nah, ini pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada. Tipuan setan kepada manusia ya, tipuan setan kepada manusia itu selalu mengatakan besok kamu masih hidup. Besok kamu masih bernafas. Besok kamu masih bisa melakukannya. Lusa kamu masih ada. Sehingga manusia nggak sadar saat ini yang dia lakukan adalah menyusun rencana-rencana untuk besok, tapi sekedar menyusun rencana yang saat ini tidak melakukan apa-apa. Yuk baca sholawat, insya Allah besok saya baca sholawat. Ayo sedekah, insya Allah nanti hari Jumat saya sedekah. Ya, ini termasuk bisikan syaitan nih. Nanti saya hari Jumat sedekah. Ini hari Jumat, kemudian dia mengatakan nanti Jumat depan saya sedekah. Taswif, nanti. Bagus loh ya, niatnya bagus atau jelek ini? Bagus. Ini yang dibicarakan semua tentang menunda-nunda amal. Belajar, besok saya belajar.
besok saya sehingga hari ini tuh habis waktunya hanya menyusun rencana untuk besok. Ini termasuk orang yang tertipu sama setan. Beda orang yang paham. Besok saya mau sedekah. Itu dikatakan niat kalau sekarang saya mulai. Sekarang saya mulai. Maka dia mulai sedekah malam hari itu. Punyanya uang 10.000, besok mau sedekah 2 miliar. Amin toh ya, niat yang gede loh ya, sedekah kok nawa itu 1.000 terus. Niat kita, besok sedekah 2 miliar. Loh, kenapa enggak malam hari ini? Ya duitnya sekarang belum ada, besok kelihatannya ada mau lungsuran 2 miliar. Ya mbah ngimpi loh ya. Maka dia buktikan, biar besok saya dapat pahala 2 miliar, kalau ada uang saya sedekahkan, enggak ada yang tetap dapat pahalanya. Malam ini saya mulai, uangnya 10.000, dia sedekahkan 1.000 rupiah. Nawa itu sedekah. Nah, itu namanya dia selamat, tidak menunda-nunda. Amal yang bisa dikerjakan sekarang, kenapa ditunda sampai besok? Besok saya mau minta maaf sama suami saya. Besok. Lah kok delalah tuh malam dia berangkat duluan. Paham Bu? Dia loh ya, terserah ditafsirkan masing-masing. Dia ini entah suaminya, entah istri yang mau minta maaf tadi ya. Besok saya mau minta maaf kepada suami saya. Besok saya mau minta maaf pada istri saya. Jadi minta maafnya bisa sekarang, ditunda sampai besok. Karena menganggap besok masih melek, besok masih hidup. Itu setan. Makanya para ulama itu ngajarinya insya Allah besok ada, tapi jangan nunggu sampai besok, jangan. Ciri-ciri orang yang hatinya masih bodoh kalau ditunda-tunda sampai besok. Contoh, seorang ulama lagi mandi, orang soleh lagi mandi. Ada aturan itu di kamar mandi dilarang berbicara. Mau baik maupun biasa, kalau buruk tuh nggak lihat tempat ya, bicara buruk di kamar mandi nggak boleh, di luar kamar mandi nggak boleh. Tapi ini bicara yang baik, di kamar mandi dilarang bicara yang baik. Kenapa? Nah ini jadi pertanyaan buat yang suka cari ilmu nih. Kenapa di kamar mandi nggak boleh bicara yang baik? Suruh diam, ya suruh diam, kemudian jangan lama-lama. Wah, ada orang zaman sekarang tuh update statusnya di kamar mandi. Tempat paling sunyi, ngedit video di kamar mandi. Saking sunyinya katanya, tenang gitu. Kalau syariat mengatakan jangan lama-lama di kamar mandi, toilet, cepat keluar. Sebab di antara adabnya malaikat kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, malaikat kanan dan kiri ini tidak diizinkan ikut masuk ke dalam kamar mandi. Bukan dilarang. Kalau kita masuk kamar mandi, malaikatnya itu nunggu di luar. Saking sopannya malaikat sama manusia. Nah kok justru yang di dalam buka lawang, dibuka pintu kamar mandi. Tonton aku. Lihat saya. Gak ditutup pintu kamar mandinya, ya, tambah manggil demit-demit setan-setan. Aku lihat aku nih loh, pintu terbuka. Dalam kaidah dunia persetanan, ya, dalam kaidah dunia perghaiban, kalau pintu dibuka berarti diizinkan masuk. Jangan bilang nggak ada orang. Nutup pintu itu adalah satu bahasa yang sifatnya universal. Kalau pintu ditutup maka nggak boleh masuk. Kalau kita di kamar mandi pintu kita tutup, makhluk-makhluk gaib itu paham, berarti dilarang masuk. Kalau kamu buka berarti kamu manggil, tonton aku, come here, silakan masuk. Nah adabnya para malaikat, malaikat lain, malaikat loh ya, nunggu di depan kamar mandi. Begitu kita bicara,
Malaikatnya nggak lengah loh, nyatet tetap. Malaikat itu tidak ditugaskan mencatat gerakan hati. Karena gerakan hati ini baru dikatakan jadi sesuatu kalau ada gerakan fisik. Jadi hukum syariat itu jelas. Kalau masih rencana-rencana di hati, malaikat kanan dan kiri ini ya, malaikat kanan dan kiri ini belum bertugas. Tapi Allah maha tahu. Tapi begitu jadi aksi, maka dikatakan niat adalah qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Melakukan satu aksi ya yang muncul dari hati, gerakan hati yang menjadi aksi itu namanya niat. Makanya niat itu hanya disampaikan sama orang yang sudah berbuat. Kowe poso ki niate apa? Betul ya? Ditanya niatnya kalau udah ada posonya. Lah kalau ada orang nggak makan, kita mengatakan dia puasa. Belum tahu kan ya, belum tahu. Mungkin belum waktunya makan. Kamu sedekah, niatnya apa? Kamu belajar, niatmu apa? Kamu ke masjid, niatmu apa? Jadi bisa diinterogasi niatnya kalau sudah ada perbuatannya. Kalau belum ada perbuatannya, maka nggak bisa nanya niatnya apa. Jelas? Bu, misal suami pakai baju baru, nah, ibu boleh nanya, kok pakai baju baru, niatnya apa? Baju baru belum dipakai, baju baru ada di dalam lemari, lah ibu udah nanya, kamu mau pakai baju baru niatnya apa? Lah bojone bingung tuh. Lah nggawe urung ditakok ibu. Kamu mau pakai baju baru niatnya apa? Untuk apa itu kamu pakai baju baru? Lah wong saya belum pakai baju baru kok. Sudah ditanya nih niatnya, itu namanya salah alamat. Jadi niat itu terkait sudah berbuat. Makanya malaikat di kanan dan di kiri menilai apa yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Kalau kita masuk kamar mandi, malaikatnya di luar. Nah kalau kita di kamar mandi kakean pola, malaikatnya termaksa masuk. Di kamar mandi tambah nyanyi. Malaikatnya di luar. Lah wongnya kok nyanyi. Malaikatnya masuk. Pada posisinya nyatetlah lagi yang kita ucapkan dicatat. Ngomong begini, berbuat ini dicatat semua karena kita kebanyakan aksi kakean pola. Dan membuat malaikat masuk toilet itu perbuatan yang tidak beradab kepada para malaikat. Sebab malaikat itu sukanya di tempat yang bersih, tempat yang suci, tempat yang harum, tempat yang menyenangkan, bukan toilet. Maka yang adab sama para malaikat. Karena itulah kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu kalau mandi selalu pakai baju. Sayyidina Utsman. Simbah riyen kalau mandi kembenan ya. Betul kan ya? Tetap pakai baju. Makanya siramanku gak tahu ono siraman udo, enggak ono. Telanjang enggak ada, ya tetap pakai baju. Itu simbol kalau orang dulu tuh selalu nutup aurat. Dijaga auratnya jangan sampai kelihatan orang. Clear? Nah, ini ada satu ulama, kenapa saya bawa ini sedemikian panjang ya? Biar paham betul. Jadi ulama itu paling anti ngomong di kamar mandi. Sehingga kalau ada ulama ngomong di kamar mandi itu buat pertanyaan yang di luar. Kenapa kok ngomong di kamar mandi? Lah kalau kita kan mau ngomong, mau nyanyi, mau apa enggak ngurus kalau kita. Tapi kalau ulama penting itu. Nah ada seorang ulama lagi mandi, tiba-tiba teriak manggil istrinya dan berkata, itu baju di luar tolong kirimkan ke fulan. Baju di luar itu tolong kirimkan ke fulan. Selesai dari mandi istrinya nanya, lah tadi itu kenapa kamu kok di kamar mandi teriak-teriak baju kirimkan ke fulan? Lah mbok ditunggu dulu
sampai selesai mandi, keluar dari kamar mandi baru bicara. Ini istrinya berarti orangnya paham ilmu, tapi tidak mau menggurui suaminya karena tahu suaminya juga ahli ilmu. Maka nanya, kenapa enggak nunggu sampai keluar? Maka suaminya jawab, karena saya khawatir kalau saya tunda sedekah ini, nunggu saya keluar dari kamar mandi, saya khawatir saat saya mandi setan mengalahkan saya dan saya tidak jadi sedekah lagi. Clear? Clear. Jadi kamu kalau mau sedekah nunggu Jumat depan atau malam ini? Malam ini DP dulu. Jumat depan saya mau sedekah 100.000, malam ini 1.000 rupiah dulu. Misal begitu ya. Jangan ditunda tunda. Jadi kebaikan jangan ditunda. Kalau keburukan hilang tunda. Tapi kalau kebaikan segerakan. Dan jangan mengatakan saya nunggu nanti kalau ada waktu. Ya Allah, ini sebodoh-bodohnya manusia. Ya, nanti kalau udah nggak sibuk saya akan pengajian. Sejak kapan kita nggak punya kesibukan? Kalau kita ngomong begitu, nggak akan pernah berhasil ke pengajian. Kenapa? Karena nanti akan dikasih sama nafsu kesibukan sampai akhirnya benar-benar tidak bisa pengajian. Saya nanti kalau udah pasar agak sepi, saya mau umroh. Jadi umroh ngenteni pasar sepi. Pasarnya nggak pernah sepi. Begitu kelihatan rodok sepi, setan bisiki, sesok rame. Nggak jadi berangkat umroh, ditunda lagi, termasuk nikah. Nah ini oknumnya mungkin datang ini. Nikah. Nanti kalau saya udah tabungan sekian, saya mau nikah. Tabungan sekian, ngomong, nanti kalau udah bisa beli motor, saya mau nikah. Begitu bisa beli motor, nanti kalau bisa beli rumah, saya mau nikah. Nanti. Itu sifatnya setan menggoda nafsu manusia. Karena itu kalau kita mau bisa amal soleh, kata nanti buat amal soleh itu buang. Nanti saya akan mulai baca Al-Quran. Tadinya nggak pernah baca Al-Quran ya. Nanti saya akan mulai baca Al-Quran. Kelihatannya bagus ini. Ini setan pinter pol. Ya, setan yang pinternya luar biasa. Nanti saya akan mulai baca Al-Quran. Jawab, nanti saya akan baca Al-Quran. Sekarang saya mulai 1 baris. Ya, sekarang saya mulai 1 baris. Itu betul. Terus ditunda nanti, maka akhirnya hidup kita itu hanya saufa. Nanti saya akan saufa af'alu, saufa asumu, saufa atasaddaku, saufa ahaj. Saya nanti mau puasa, saya nanti mau sedekah, saya nanti mau haji, saya nanti mau umroh, nanti. Sehingga dijawab malaikat, kamu nanti masuk surga, nanti mampir sih mau begitu. Malaikat, saya masuk surganya kapan? Nanti masuk surga. Sekarang siksa kubur dulu. Malaikat, saya kapan selesai dari siksa kubur? Nanti. Terus sekarang apa? Azab mahsyar dulu. Malaikat, saya kapan masuk surga? Nanti. Sekarang apa? Jalan ke neraka dulu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Karena ada kata nanti. Lah buat kebaikan jangan tunda nanti. Bu, sekarang praktek boleh. Suami minta kopi. Jawabanmu apa? Kok yang jawab suami? Bu, suaminya minta kopi, dibuatkan kopi. Kamu lagi asyik main handphone. Jawabannya apa? Suami sabar dulu. Korban-korban ini jangan berbicara.
Sudah cukup diwakilkan pengacara, betul ya? Bu, jujur nih, tolong jawaban jujur yang terjadi sehari-hari. Suami minta kopi, tolong dibuatkan kopi. Jawabannya apa? Iya atau nanti? Iya. Jawabannya iya, tapi nggak bangun. Iya mas, iya, tapi engkau sik dulu meneh. Sebentar lagi. Suaminya mengingatkan lagi, Dek, kopi. Wong kok rasa sabaran. Orang kok gak sabar. Nanti saya buatkan, tenang, tunggu sebentar. Yang model begini ada atau enggak ada? Banyak atau sedikit? Orangnya hadir atau absen? Ini termasuk godaannya syaitan kepada jiwa manusia. Apalagi kalau bab HP ini handphone ini, ya Allah. Ini yang terkait sama handphone ini rata-rata kan di luar sono ya, di luar sono. Sama temen, mantan temen SMA, mantan temen kuliah. Ya, mantan temen ini, jamaah pengajian A, jamaah pengajian Z. Ada di handphonenya semua. Suaminya manggil, jawabannya, nanti dulu mas. Lagi rodok cetho para cetho. Tuh, ora cetho katanya. Suaminya manggil, ada di depannya, ini suaminya, di depanmu suamimu. Lah itu yang lain itu ada di alam barzah sana itu. Jauh tuh, alam lain ya, alam lain. Terkoneksi karena handphone. Lah kok justru yang terkoneksi karena handphone kamu utamakan, yang di depan mata kamu abaikan. Sadar atau enggak sadar itu? Bu, halo. Makanya perempuan, oknum perempuan semacam ini hidupnya dalam lamunan, lupa pada kenyataan. Karena yang di luar sana tuh lamunan semua, yang nyata yang di depan mata, walaupun kenyataannya memang agak tidak menyenangkan. Lah sing ning ngarep modele kaya ngene. Nah ini si Kang Mas tuh ya begini. Lah itu teman saya Polana itu lagi asik ngobrol nyenengati. Kalau dia kan kerjanya menyiksa jasmani, sebentar kopi, nasi goreng, telur dadar, ceplok, sambel, iya, sambel dan lain sebagainya. Menunda menuju nanti, walaupun itu baik, walaupun baik nanti, itu sesuatu tipu daya setan. Jadi kalau suamimu manggil selama itu halal, ya selama itu halal. Begitu dipanggil, Dek, kopi, bilang sama handphone nanti. Bilang sama handphone nanti, bilang sama platform jualan model apapun, online apapun, lagi live diskon besar-besaran nanti. Bilang sama sohib akrabmu dari TK sampai selesai kuliah nanti. Kenapa? Bojoku manggil, suamiku manggil. Jelas ibu-ibu? Apa? Dan begitu pula sebaliknya. Ya, begitu pula sebaliknya. Diajak ngobrol istri. Mas, nanti dulu. Ada enggak yang seperti ini, Bu? Enggak di sini, enggak ada di sini ya. Enggak ada. Ada oknum entah di alam mana. Mas, sebentar toh. Ini lagi seru filmnya ini. Ada enggak yang maniak film sampai seperti itu? Game. Suami nyandu game. Dipanggil sama istrinya, Mas, ruwet mentok. Ada enggak model begini? Bu, jawab Bu, ada enggak Bu? Biar puas.
Ini kan contoh-contoh dalam kehidupan. Menunda kebaikan yang saat ini bisa dilakukan. Walaupun nanti dijawab, tapi kan nanti. Seharusnya jawabannya nanti atau sekarang? Sekarang. Ya Dik, ada suami kok dipanggil istrinya, lagi asik-asiknya main game. Mas, ya Dik. Loh Mas, itu gamenya? Wah, apalah artinya game? Game terindahku adalah engkau. Masya Allah. Itu ajib atau enggak ajib itu? Wajib. Ya, Masya Allah itu. Akhirnya diharapkan kan begitu, kan indah, itu hidup. Nah orang sekarang ini dikasih hidup, carinya yang mati yuk. Nah yang di luar sana kan enggak ada itu, di luar sana itu maksudnya yang enggak sama kamu tuh enggak ada. Paham? Lah kalau kamu lagi ditelepon sama suamimu, walaupun suamimu jauh, mungkin kan jauh suaminya lagi telepon, kok di depanmu di situ kok ada temenmu itu enggak ada, yang ada suamimu. Ojo mbok wale. Krang kring, ngomong sama temennya. Lagi bojoku nyat ruwet tok. Emang ini ruwet ini, nanti aja kata temennya. Loh itu suamimu loh, angkat. Alas paling meruwet, bahas duit paling memut aku. Itu yang saat itu temenmu itu sebaik apapun itu anggap tidak ada. Karena dalam syariat yang ada itu ya suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu itu dulu. Bukan yang lain. Nanti kalau udah noto hidupnya begitu enak. Nah sekarang kan enggak diwali, anak, orang tuanya dianggap enggak ada, sibuk chatting sama teman-temannya, enggak pernah ngechat orang tuanya. Mbok etok-etok nih loh, ayah I love you, bos seneng bapak Mas Duki. Padahal tiap hari copy paste, ayah I love you, ayah I love you, tiap hari sama. Bapaknya kan senengnya luar biasa. Jelas? Dah, jadi jangan nunda. Belajar. Ya kita belajar gimana caranya saya bisa taat saat ini, bukan taat itu nanti. Nah, makanya dalam dunia tasawuf, monggo diunjuk. Sekarang, bukan nanti. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Dalam dunia tasawuf, waktu itu ada 3. Masa lampau yang lewat, tadi. Masa yang akan datang, namanya nanti. Dan yang sedang kita lakukan, namanya sekarang, saat ini. Manusia itu kalau hidupnya cuma ngomongkan yang lalu, biasanya disebut ini orang apa nih? Gak bisa move on nih, gagal move on, betul ya? Dulu itu saya tuh sukses. Dulu tuh saya kalau jual barang itu satu hari bisa 5.000 produk tuh terjual. Dulu. Orang yang dengarkan kasihan nih, orang yang gak bisa move on dengan masa lampau, masih melamunkan masa lampau, gak bisa dia sadar kalau sekarang dia gak bisa jual, kalau sekarang dia gak punya uang, gak mau terima itu, dia bicara dulu. Ada lagi yang satu orang kalau ngomong sama istrinya indah sekali, nanti Dik tak belikan rumah 10, nanti ya es krim 50, nanti Dik tak ajak jalan-jalan, tiap hari itu pokoknya nanti terus, nanti tiap hari nanti. Ini namanya hidupnya ngelamun atau nyata? Ngelamun. Jadi ngomongkan nanti itu masih lamunan.
Kenapa dikatakan nanti lamunan? Karena kita belum tentu sampai ke nanti, dan nanti belum tentu ada. Karena kiamat bisa terjadi sewaktu-waktu, dan mati itu juga bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka sufi, orang yang paham ilmu hati, itu mendefinisikan orang yang hatinya pinter, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya baik adalah as-sufi ibnu waqtih, orang yang hidup saat ini. Saiki piye? Nggak ngomong besok atau kemarin. Bu, bisa enggak hidup ngomongkan yang sekarang aja? Bisa? Contoh kasus boleh. Suaminya enggak punya duit, dirimu juga enggak punya duit, kondisi ini ya. Kondisi enggak punya duit, kemudian ditagih utang. Yang nagih itu galak. Pertanyaannya, stres atau bahagia? Rada angel ya. Jawab jujur, stres atau bahagia? Stres. Ya tegang kok ya, tegang itu kan stres, duit nggak ada. Betul? Kalau dirimu berkata, nanti saya akan bayar, dusta. Kenapa? Oh nyatanya belum ada. Benar kan? Terus bagaimana cara hidup yang benar? Sadari kondisi saat ini, memang saya belum punya duit, suami saya belum punya duit, kami belum punya duit, ada orang nagih, ya depono. Sepuronipun mohon maaf, belum punya uang. Marah orangnya, ya jenesu gue. Saya layak dimarahin mas. Mengkondisikan hati, menerima kondisi saat ini, menjadikan kita orang yang kuat menjalani hidup. Tapi kalau nggak mau terima kondisi sekarang, langsung akan protes. Urip kok kayak ngene ya. Yang sekarang ini diterima dulu. Suami saya nggak punya uang, saya nggak punya uang sekarang. Jadi yang di hadapan kita itu ya didepi dengan cara yang bagus. Cita-citanya baru ngomong cita-citanya. Cita-cita. Insya Allah mas, segera mungkin saya bayar. Kapan? Wallahu a'lam. Itu jawaban paling jujur itu. Oh nyata belum ada kok, betul kan ya? Lah kapan? Sesegera mungkin. Itu sikap hati yang benar. Tapi kalau cuman bohongi hati, ya insya Allah mas, ngenteni budi sedo sik mas. Di hatinya, kepalanya ya. Jadi dongone iki insya Allah kena budi kira nanti anak, nanti sopo-sopo, duitnya akeh. Sedo kan warisane tiba aku ya. Nanti kalau sawahnya Pak D laku, saya dapat jatah. Nanti kalau Bude sedo, saya dapat warisan. Nanti kalau proyek saya berhasil, saya bayar. Nanti, ini orang yang bodoh luar biasa. Karena syariat gak mengajarkan begitu. Syariat itu mengajarkan sekarang. Nah, terus sekarang gimana? Insya Allah saya akan bayar segera mas. Sekarang ini saya nggak punya uang. Saya punya baju ini, copot kelambimu kayak no. Saya punya motor itu mas, ambil motornya mas. Saya punya pitik di kandang 10. Cukupen. Tapi dihitung loh mas Regoni. Ayo mas, dihitung yang betul.
Itu namanya orang hidup sekarang. Bukan nanti ya mas ya, kalau warisannya turun nanti ini namanya nipu orang. Dan nipu diri sendiri. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Nah kalau harapan boleh, namanya berharap. Tapi harapanmu jangan digunakan untuk ngeyem-ngeyem hati orang lain. Itu untuk ngeyem-ngeyem hatine dewe. Motor didol, insya Allah sesuk tuku. Pitik didol, insya Allah sesuk ganti bebek misalnya begitu ya. Insya Allah namanya ilmu ngeyem-ngeyem hati sendiri. Jangan buat ngeyem-ngeyem hati orang lain. Tidak boleh begitu. Ya hidupnya saat ini, ya hidup saat ini. Antum kalau lihat saya, yang punya nomor WA saya, itu kadang dan sering jual laptop, jual HP, HP saya jual, laptop saya jual, kamera saya jual. Ada orang yang nanya, Beb kok dijual kenapa? Lah butuh duit toh. Loh, lah buat apa? Ya jenenge butuh ya dinggo. Lah dinggo apa? Ya macam-macam. Lah kenapa dijual? Lah butuh. Lah kenapa sampai menjual? Lah onone kuwi. Lah kenapa enggak besok-besok saja? Butuhnya saiki. Paham ya? Lah terus besok, ya sesok dipikir sesok. Besok dipikir besok, ya insya Allah tuku sing luwe apik, itu namanya harapan. Tapi jangan ngomong sama istrimu, Dek, besok. Lebih baik kamu ngomong, Dek, ini pecel, syukurono, moga-moga sesok ganti liyane. Kan gitu ya. Tapi sadarkan diri hari ini bisanya makan pecel, ojo membokei janji sesak sesok ya suwe-suwe mumet. Terus jawabannya sesok tak ganti. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya enggak menyadarkan kondisi saat ini. Ya kondisi saat ini. Ini terjadi di masyarakat enggak ini? Kondisi begini terjadi atau enggak terjadi? Sering enggak disemayami sama temannya? Oh korban semua ini. Besok kalau lo niatnya bagus, nggak jelek, memang punya ya, memang punya, mungkin punya budi yang kalau meninggal warisannya jatuh ke dia, tapi masa dongone ngono. Bisa ngenteni budi saya dosa, enggak serampung aman tak bayar kabeh, warisannya gede, aku ahli warisnya. Jadi tiap hari doanya Allahumma budi. Na'udzubillah min dzalik. Kok sesuke dhek dilayat budine. Ponakanku kok cepet mangkate. Lah aku ki sing wis tuwa kok tak siap-siapno warisan nggo dheke. Lah ki tambah dheke mangkat saiki lho piye? Budene tambah gitu. Nglayat ponakannya ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan hidup dalam lamunan. Hidup saat ini. Punyanya apa? Disyukuri. Ada masalah, sabar. Ya sabar tuh. Ada yang jawab, sabar tuh nggak enak. Enak jenenge syukur. Kalau enak namanya syukur. Kalau sabar tuh ya judulnya nggak enak. Tapi kalau sering sabar, lama-lama jadi syukur. Terus biasa, aman, nyantai. Pak, Bapak kok sehari makan cuma sekali? Bisanya cuma sekali. Gimana Pak? Biasa aja. Loh, itu kan berat buat kamu. Belum pernah ngalami. Loh saya udah 20 tahun begini. Bapak kok sanggup? Lah terus lu gimana? Terus lu nggak sanggup? Pilihannya kan sanggup atau enggak sanggup. Lebih baik saya melatih diri agar sanggup daripada saya nggak sanggup, akhirnya hidup saya nggak enak. Saya sabar, lama-lama jadi biasa. Terus bisa syukur, alhamdulillah. Bu, apa?
bukan syukur, udah Bapak gak syukur. Kondisi sekarang ini itu diterima. Suami saya kok modelnya begitu ya, lah anone kuwi. Adanya itu ya itu. Jangan mengatakan nanti kalau suami saya itu berubah jadi orang yang soleh, nanti kalau suami saya itu jadi orang yang dermawan, nanti nyata niki bojo niki guala. Ya, bojo niki petut tingkat tinggi, pelit yang luar biasa. Maka kamu ambil sikap. Faktanya seperti ini. Ya moga-moga insya Allah sok ben dadi wong apik. Saiki cek kaya ngene, tugasku apa? Sabar. Maka kalau sama orang itu kalau nasihati jangan diem-diem tok. Insya Allah engkau dadi wong soleh. Bukan begitu caranya. Jawab pun ancen bojomu ki rada wancen. Ya tapi ya mbok golek ganti. Ya nek gantine luwih apik, nek luwih elek piye? Barang kan kadang ketokane apik, barang dinggo kan welek pol. Ora sing ngerti mbiyen ya mbok kira ya apik to. Jebulane ya koyo ngene. Betul kan ya? Betul enggak, Bu? Dulunya dikira suaminya hebat, dulunya dikira istrinya hebat, begitu nikah hidup 2 minggu, Masya Allah. Kapan mati nih? Sampai setan tuh bisikin kalimat seperti itu. Maka kalau kita nasihatin orang ya, tunjukkan dulu faktanya, baru nanti diem-diem itu belakang. Faktanya memang suamimu begini, tugasmu sabar. Kalau kamu sabar, nanti insya Allah hasil sabarmu itu jadi hidayah untuk suamimu. Nanti suamimu akan jadi orang yang baik, sabar. Lah kalau dia nggak berubah, sing penting kowe sabar. Wong sabar ki mesti seneng, nggak mungkin wong sabar gak seneng. Jangan kamu nunggu dia jadi orang baik, mesti buat bandengke. Kok ora kayak, kok ora kayak. Jadi setiap detik dalam derita itu. Karena nggak menerima fakta. Ada orang kena sakit, ya sakit belum ada obatnya. Dia nggak mau terima fakta itu. Dia mikir nanti kalau ketemu obatnya, Jadi hidupnya itu merasa dalam sakit terus. Nanti kalau ketemu obatnya, berarti kan dia masih sakit. Mau ada yang satunya lagi, engkau mas insya Allah ketemu obatnya seorang penting. Oh no obatnya gak penting. Sementing aku sabar, udah selesai. Begitu kita pakai kata sabar, masalah selesai. Terus jalan tuh hidupnya biar berkelanjutan, menikmati yang ada saat ini. Ini saya ngomong gini bisa diterima enggak ini? Rodo angel soal ini. Bentuknya kasusnya kan beda-beda. Jadi ketidakmampuan menerima kenyataan itulah penderitaan yang sebenarnya. Loh, faktanya begini ya diterima. Dan terima hidup itu kan cuma enak toh. No gak sabar kan syukur. Maka ada orang nanya sama saya, Beb, saya kok begini, sabar. Tapi begini, ya sabar. Nah, terus gimana? Ya sabar. Tidak ada jawaban kecuali sabar. Terus saya sabar sampai kapan? Ya sabar. Sampai kapanpun tetap sabar. Terus saya dalam derita, nggak ada orang sabar dalam derita itu nggak ada. Saya belum pernah ketemu orang sabar menderita, nggak ada. Saya kasih contoh boleh? Ada orang kerjanya ngangkat barang-barang berat di pasar. Ya gak enak nyebutin ngono ya. Tenaga profesional. Mengangkat barang-barang berat di pasar ya, tenaga profesional, dibayar secara profesional, sekali angkut sekian. Anaknya sudah lulus SMA, badannya keker, diajak kerja, enak angkut 25 kilo. Wah anaknya yang bengok, Pak abot. Jawab bapak apa? Sabar. Betul? Sabar. Hari pertama sakit atau enggak sakit? Sakit. Besoknya bangun tidur ngetok-ngetok, mungkin bahkan nekuk sakit, begini sakit.
2 minggu kemudian temennya bapaknya ngajak anaknya. Temennya bapaknya ngajak anaknya. Ini anak tadi sudah ngangkat 20 ekor santai. Temennya bapaknya ngajak anaknya bengok, "Pak!" Dia yang jawab, "Sabar. Aku mbiyen ya kaya kowe. Seminggu beres. Seminggu beres." Betul? Jadi sabar itu membuat kita menjadi nikmat. Kalau sampai kita sabar gak nikmat, berarti sabarnya salah. Ya sabar salah tadi itu, ngiem-ngiem mati gak jelas. Terima aja kenyataan, disabari. Akhiran jam 10 lewat. Saya belum ceramah belum. Ya, tadi cuman ngobrol. Ngobrol. Ini yang terakhir untuk menutup kajian malam hari ini. Ya terkait dengan tadi itu, beban derita dan lain sebagainya, hiduplah saat ini. Walaupun kita tuh kalau mikir yang besok ya insya Allah akan hidup akan berubah lebih baik, diniati sing ape-ape itu ya betul. Tapi jangan hidup dalam mimpi tanpa aksi. Perubahan itu dimulai dengan kita berbuat sesuatu. Saya mau ngasih contoh hidupnya para nabi dan rasul. Shalawatullah salamu alaihi wa alaihim ajma'in. Para nabi dan para rasul. Nabi kita Muhammad SAW itu, kalau orang bicara tentang derita hidup, misal dibilang derita hidup ya, Nabi kita Muhammad SAW dari kecil sudah yatim. Bayangkan kalau difilmkan, ini bapaknya berangkat kerja, radhiyallahu ta'ala anhu, ayahnya Nabi SAW berangkat kerja, istrinya menunggu di rumah lagi mengandung, nunggu suaminya pulang, yang pulang berita kematiannya, wafatnya. Itu istrinya rasanya gimana itu? Ibunya Nabi Muhammad SAW sedihnya luar biasa. Begitu lahir Nabi Muhammad SAW udah nggak punya ayah, tapi demi anaknya ini sang ibu menitipkan anaknya ke Bani Sa'ad, jauh itu dari Taif, masih jauh. Dari Mekah jauh, dititipkan ke sana. Pisah dari anak, pisah dari suami, sendiri nih ibunya nih. Demi anak tadi ya, demi anak. Begitu Nabi SAW itu dikembalikan, seneng-senengnya kumpul sama ibunya ya, sama ibu kandungnya. Tadinya kan sama ibu susunya, sama ibu kandungnya. Baru seneng-seneng diajak berangkat, yuk ziarah almarhum ayahmu. Diajak berangkat ziarah ayahnya. Perjalanan pulang ibunya meninggal dunia, dan Nabi SAW melihat langsung ibunya meninggal dan ikut memakamkannya. Mohon maaf, masa kecilmu seperti itu? Memakamkan ibumu di tengah perjalanan? Seperti itu masa kecil kita? Jangan bicara bab susah. Bab susah itu Allah udah ngasih contoh. Nabi Muhammad SAW ngalamin yang susah. Sampai sama Nabi SAW itu ketika nguruk jenazah ibunya tuh ya, itu ya sedih, ya nangis Nabi Muhammad SAW, sedih. Sama kemudian asisten ibunya dibawa pulang ke Mekah, diasuh oleh kakeknya. Gak lama kakeknya meninggal dunia. Terus begitu ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Tapi apakah hidupnya Nabi Muhammad SAW mengeluhkan itu? Enggak. Ya tidak. Kondisinya yang ada saat itu beliau nikmati. Diajarkan umatnya hidup dengan seperti itu, sehingga sahabat itu jadi orang-orang yang luar biasa. Maka tidak ada perkumpulan sahabat ngerumpi masalah, tidak ada. Kumpul uripku kok ini ya, udah ruwet ya, tidak ada. Lu sahabat terlilit hutang, iya, ada sahabat terlilit hutang, tapi datang sama Nabi Muhammad SAW santai, ya Rasulullah, saya punya hutang. Nabi juga enggak ngomong, makanya kerja yang benar. Orang no. Kadang-kadang kita kalau ada orang minta nasihat, saya ini terlilit hutang, makanya kerja yang benar. Hidup ya ditoto, wis wong mumet cek dinasehati.
Ada ndak yang model begini? Oh banyak itu. Nabi SAW langsung menyelesaikan masalah. Betul Nabi nggak punya uang saat itu ya. Yang dicontohkan kan saat itu Nabi nggak punya uang. Nabi nggak kemudian ini tak bayari, enggak. Karena kalau begitu nanti yang bisa melakukan hanya orang yang punya uang. Rasul mengajarkan yang punya uang bantu temanmu lunaskan. Buat yang punya uang. Tapi Nabi mencontohkan piye carane. Kalau ternyata nggak punya uang, jangan khawatir. Kamu punya Allah. Baca doa ini, utangmu beres. Nah, sahabat yo seneng diamalkan beres. Coba kalau kita kayak tunggalin nak dongo. Kalau doa itu banyak. Kita butuh yang real. Kita butuh yang nyata. Harta bukan doa. Kan aneh toh ya. Aneh. Sahabat terimanya senang, kasih doa, senang, diamalkan, lunas. Kalau kita kan mikir-mikir. Oh butuh duit kayak dongo terus sih. Habib ini saya butuh duit. Habib bukan butuh doa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi SAW, sahabat yang mulia. Datang orang nggak punya uang, terlilit hutang, misal begitu ya. Apakah Sayyidina Ali kemudian makso-makso utang ngalor ngidul? Enggak. Faktanya nggak punya uang beliau, nggak memaksakan diri, tapi saya punya doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu baca berapapun beres. Yang terima juga seneng orang ngomong, aku kita kau orang golek dongo. Fulus, duit, gak begitu. Dapat doa itu senang, diamalkan dan beres. Ayo kita rubah hidup kita begitu loh. Ya hidup kita begitu. Jangan apa ya? Urip ki kaya ini no ngono dulu ya. Mudeng gak? Bodoh ki gak mudeng itu. Biar yang paham, yang gak paham gak usah paham ya. Kita punya Allah, kita punya Nabi Muhammad SAW, ya sistemnya jelas. Yang punya duit bantu yang nggak punya duit. Kalau kamu nggak punya duit masih bisa bantu orang lain dengan doa dan amal-amal soleh. Makanya di majelis ini tiap Jumat malam Sabtu dikebai solawatnya, betul kan? Munjiahnya banyak. Karena jujur, satu hutang saya banyak dan kalian juga banyak hutang. Ayo ngaku oh. Betul kan? Punya hajat juga, bener nggak? Butuh A, butuh B, butuh C, bener. Lagi diajak zikir bareng. Biar apa? Biar itu jadi solusi. Bukan kata-kata, tapi langsung perbuatannya nyata. Yuk baca sholawatnya. Ayo baca yasinnya. Ayo majelis ilmunya. Biar nanti sistemnya langit bekerja, kita pulang satu demi satu masalah terurai. Hidup tuh gitu, gampang, gak angel. Terakhir tapi gak akhir-akhir ini. Karena saya masih seneng ngomong ini. Bu, saya kasih rahasia hidup mau? Ya, insya Allah hidupmu nggak lama lagi. Maksudnya itu bukan nggak panjang umur loh ya. Insya Allah hidupmu nggak lama lagi. Karena selama apapun hidupmu pasti akan mati. Clear? Hidup saya begitu, hidupnya bapak-bapak dan mas-mas juga sama. Gak lama akan mati. Jadi jangan pengen segera mati. Jangan. Wis toh, engkau mati, gak usah mikir. Aku pengen mati, usah mikir pengen mati, mesti mati gue. Paham maksud saya ya? Jadi jangan pikir saya pengen mati, gak usah. Karena tetap nanti bakal mati. Jadi bab mati itu gak usah dipikir. Nah sekarang mikir menikmati hidup. Menikmati hidup itu gimana? Ini saya omongkan bolak-balik, ilmunya orang dulu gampang, mudah, cetha, welo-welo, praktekno. Kesel, leren. Betul? Kesel, leren. Ngantuk, turu. Luwe, madang, mangan, badok sakarepmu. Istilahnya apa? Betul kan ya? Haus, minum. Sederhana toh? Orang sekarang enggak. Lapar, bingung cari menu. Makan apa ya?
Lapernya jam 7, makannya jam 11 malam. Ada enggak yang model begini? Ada enggak? Ada. Ngantuk harusnya apa? Tidur, turu. Tapi ngantuk masih mikir, enaknya tidur di mana ya? Tidurnya enaknya nanti pakai baju apa ya? Selimutnya yang bagaimana ya? Terus kira-kira AC-nya harus nyala atau harus mati ya? Kaken pola, wong edan kalau apik. Ngantuk. Betul ya? Lapar, di depannya ada apa? Makan. Simple. Bu, butuh suami, lah udah punya. Oh nona kui, ya kui. Tambah seandainya dia seperti dia. Seandainya dia seperti dia. Ada enggak yang model begini? Banyak itu kata anak itu. Simple. Haus, ngapain? Minum. Tambah bingung lagi. Enaknya coklat apa kopi ya? Kopi apa teh? Teh enaknya teh Jawa asli Solo apa Jawa rada ngidul sithik lho. Terus bingung ya. Iki teh kira-kira campur jeruk apa gak gitu. Ruwet bahas teh, gak rampung. Ada ndak yang model begini? Nah itu yang buat hidup kita susah. Mau pergi ke pasar, butuh baju, tinggal pakai baju nutup aurat, selesai, betul? Ini ndak buka lemari ngajak sing dia. Buka satu, ora cocok, copot meneh, ganti, copot meneh, ganti, copot meneh, ganti. Pertanyaan saya, yang model begini ada ndak? Ruwet. Tapi giliran sholat langsung ambil mukena, bruk, rampung. Betul? Betul. Bruk, rampung, pakai mukena, selesai. Di lemari nggak ada 100 mukena. Wah, kita enak subuh kira cocok warnanya kilon subuh. Ada yang sholatnya model begitu? Nggak ada. Tapi kalau ke pasar mikir, masa ke pasar pakai baju pesta kan ya nggak pantas. Masa kita ke masjid, ya ke masjid, pakainya pakai pakaian yang buat pesta yang mahal-mahal, kan kurang pas. Mus ngepas ruwet. Sepatu tinggal dipakai, selobokkan, selesai. Mikir mana? Lah wong celana iki coklat. Mosok sepatunya warna kuwi ora cocok, Bu. Akhirnya perang sama istri gara-gara warna sepatu. Ada ndak yang model begini? Ada. Mobil dibelikan suaminya, nih mobil setukoke, ijek komentar. Ya ora cukup nok kuwi, kurang gede. Model begini ada ndak? Bu, di alam mimpi mungkin ada ya Bu ya. Pek menawa ono lo ya. Dapat tinggal Pak, pakai alhamdulillah gerobak, mobil itu gerobak. Ojo mbok anggap iki pajangan, disawang wong lha apa? Kuda sama mobil itu serupa, kendaraan. Betul? Kendaraan. Jadi nggak usah bingung warnanya apa, sepenting tumpakno melaku. Gitu aja kok repot. Bu, nah kalau melihat seperti itu berarti hidup kita ini dalam nikmat atau dalam kurang? Nikmat. Yang buat kurang apa? Handphone. Ya kalau nggak iPhone ya nggak zaman no Thomas. Masa handphone saya merek nggak jelas? iPhone dong. Ruwet. Mbak bojo mau gara-gara handphone. Yang satu kalau bukan Samsung saya juga nggak mau. Harus yang speknya begini dong Mas gitu. Lebu temu handphone gue telepon ya wis regane piro sementing telepon sesuai kebutuhan. Jadi banyak orang hidup sekarang ruwet gara-gara nggak punya konsep tadi, ngantuk turu, enggak ngantuk mikir turu neng di, engko turun iki model piye, lapar nggak kemudian cari ke dapur yang makan ada dimakan, tapi mikir sih
enake mangan apa? Rapat. Rapat makan apa? Nah ini yang membuat kita mempersulit hidup. Jadi hidup itu nggak usah dipersulit dengan hal-hal yang semacam itu. Bukan nggak boleh milih-milih, bukan ya. Tapi ini terlalu kok. Kita ini keterlaluan, terlampau. Wah, akhiran sekarang mau rampung ini. Rotinya di sini sama atau berubah-berubah? Sama kan ya? Kurang lebih sama ya. Bentuknya itu kurang lebih sama. Airnya sama. Kopinya sama. Duduk, kamu pakai obo enggak? Masuk roti ini kayak gini. Model yang lain dong. Ini kalau ada jamaah Majelis Ar-Raudhah modelnya begini, kira-kira sama Ustaz Iis diapakan? Didoakan. Betul kan? Didoakan. Antum langsung terima, seneng kan? Alhamdulillah, untuk kopi, ada air, ada roti, seneng. Maka kami yang ngurus ini lihat antum seneng, ya pengen ngasih yang lebih enak, betul? Tapi kalau jenengan ruwet, ini teman-teman saya yang ngurus ya niteni. Sing kita rada ruwet. Ini buat contoh aja loh ya, misal. Nah, hidupmu kepada Allah tuh begitu. Sing mbok tompoki mbok syukuri seneng, Allah ya seneng nek kowe ruwet, ya Allah kok ngene. Ya mbek malaikat dititeni, kisah siji ki ruwet, kayak sing ruwet-ruwet. Paham? Paham ya? Nah, maka dalam hadis disebutkan barang siapa ridho dengan sedikit pemberian Allah, maka Allah pun ridho dengan sedikit amal soleh yang dia lakukan. Jadi orang kalau dikasih apa-apa sama Allah itu senang, dia amalnya sedikit, Allah senang. Yang lain amalnya gede-gede gitu ya, belum bisa buat Allah senang karena dia nggak pernah puas. Tapi yang satu ini sekedar mesem langsung dapat ridhonya Allah. Loh kok enak men ya, dia mesem langsung swarga loh ya. Aku mesem sedekah kok gak maju-maju ya. Ternyata hatinya mesti grundel urusan duit, gak selesai-selesai. Makanya teman-teman yang ngaji sama kami di Majelis Ar-Raudhah harus punya satu sikap sederhana. Ngantuk turu. Meskipun di sini di pengajian serius. Kalian kalau lagi sama saya ngantuk, nggak usah mikir nanti kalau lihat Habib tidur gimana. Ngantuk ya, golek senderan turu. Tidurlah. Tidur itu anugerah. Anugerah. Daripada mbok paksa-paksa. Kayak Ustaz Iis kadang-kadang gitu kan. Ya bangun, izin dulu Beb. Ya ngantuk, tidak apa-apa, orang ngantuk tuh tidur, capek istirahat, haus minum. Kamu pengen kopi kok entek, pengen aja empuk empet. Tapi PK aja kebak ya, pojok dijoki, aku ora dijoki ya. Tadi ini loro hati, tinggal angkat cangkirnya, jo boleh, rada aneh tapi gak apa-apa. Betul kan ya? Mohon maaf, istri, Bu, mohon maaf ya Bu ya, ini contoh. Pengen dibilang oleh suaminya ya, bisa mau ngomong nih, istri mau ngomong sama suaminya, Mas, aku kangen, mau ngomong begitu. Mau ngomong. Tapi ini istri karena nggak punya konsep, lapar makan, haus minum. Begitu ketemu suaminya mau pergi, orang kok nggak pernah di rumah, sampai wajahnya nggak enak. Orang kok nggak pernah di rumah, pantatnya kayak ada pakunya. Lah mbok tinggal ngomong, Mas aku kangen, selesai toh? Selesai atau nggak selesai? Selesai. Tapi kalau pantat seperti ada pakunya, laki-laki udah pernah di rumah, memang tidak perhatian sama istri, mak jelep was gendang menengo tak minggat aku. Suaminya kebetulan ya gak pahaman, gak pahaman. Iki apa ruwet iki model iki. Kan begitu. Beda kalau udah jamaah Ar-Raudhah paham. Ya, kalau jamaah Ar-Raudhah kan paham ini kode. Ini suami istrinya sebetulnya mau kangen gak iso ngomong. Dijawab sama suaminya, pantatku tidak ada pakunya.
Tapi rinduku kepadamu akan seperti paku jika aku tak memelukmu. Masya Allah, kabeh mesem ngomong kangen lo dedek ngono ya. Ojo muter-muter, kangen toh, ayo kangen toh, ngaku, ora, alah gaya. Kangen toh, ora kangen aku, alah gaya. Ngaku kangen, ngaku sih. Gitu. Jadi asik. Itu gara-gara tidak bisa ngomong, lapar, makan. Ini ndak sindir suaminya. Mas, ya. Pecel kita enak ya Mas ya. Ya ora enak ya, ini pecel kira enak. Gado-gado cocok. Ya ora Mas, pecel Mas. Akhirnya perang pecel gado-gado ya. Sampai zuhur. Nah, buat tinggal ngomong, Mas, luwe, yuk mangan yuk gitu ya. Selesai. Paham, Bu? Jadi kalau ngomong sama suaminya gitu ya. Ya. Kecuali bab duit. Nah, kalau bab duit itu sensitif. Ngomongnya sederhana saja, Mas, nanti kertasnya dibaca. Oh iya, tulisan kabeh kan putih gini ya. Nanti nggak usah diingatkan lagi, ya, karena kalau ada pasti akan diberi. Kalau belum diberi berarti belum ada. Udah enak itu, tapi ngomong lagi loh, butuhnya ini. Jangan bawa batin, Mas. Sekolah Mas, oh iya bagus. Udahlah bojone gak mudengan nih. SPP Mas, sekarang pada naik. Oh memang ini sekarang lagi pada naik semua ini. Ora paham ki sing lanang. Ngomong aja langsung, Mas, anak mau sekolah, SPP-nya sekian. Oke Mas, tak doakan dapat rezeki ya Mas. Dah selesai. Enggak usah ngalor ngidul ngetan ngulon. Siapa ibu-ibu? Ini saya ngomong begini berlaku juga untuk suaminya loh ya. Nanti suami kadang ya bodoh. Dek, apa Mas? Anu toh, ora pengen mangan toh. Lah sing luwe dheke kok lo ya. Yang lapar tuh dia gitu loh. Enggak pengen makan toh. Enggak tuh Mas. Lah mbok pengen. Lah aku warek kok. Lah mbok luwe. Iki lanang ruwet iki. Ruwet. Kamu tuh kalau lapar bilang saja lah, lapar Dek, saya lapar, makan. Syukur-syukur mbok kancani seneng aku. No gak penting aku gorene luwe aku, please gitu. Kan enak. Ora muter, akhirnya perang. Rasa diet-dietan, perhatian mbek bojo lho, kancani manganu tambah ruwet. Jelas Bapak-bapak? Jelas? Dah. Lagi pengen duduk sama istrinya, ya ngomong aja, jangan keluar, duduk. Ini istrinya pamit mau keluar, suaminya pengen duduk sama istrinya. Tambah kakek ngomong ruwet. Mau keluar kemana? Biasa jogging, orang manfaat. Orang manfaat ki jogging orang manfaat. Ora usah jogging. Ya udah, enggak jogging, tak ke pasar. Lah ngapa pasar? Ya blonjo Mas. Ora usah saiki. Sing wedok bingung iki karepe piye. Kok senengane muter-muter lah ngomong. Dek, ya. Aku lagi tidak ingin sendiri. Aku ingin kamu saat ini bersamaku di sini. Jogging Mas, jogging di sini. Mencak-mencak orang ngarepku. Tak sawang. Enak atau enggak enak? Enak, cetok. Jadi hidup tuh simpel. Dah, ini ilmu hidup asli loh, ini ilmu hidup. Karena saya banyak ketemu orang itu mutar. Hah? Gak tahu ketemu jawaban nih. Kamu mau nikah enggak? Ya masalahnya itu mau nikah enggak? Ya gitu loh, itu mau nikah enggak? Lo mau jawaban mau kan selesai. Tidak mau ya tidak mau selesai. Atau jawaban mau Beb, belum ada duit. Selesai kan gitu ya. Orang mutar. Itu hidupnya ruwet. Dah yang ngaji di sini nggak boleh punya sikap mutar-muter. Ngantuk yo turu, kesel yo leren, luwe yo madang. Gampang atau susah? Gampang. Kalau tidak punya minta. Ya Allah, aku nggak duit, please help me. Dah selesai.
Kalau udah minta tuh pasti dikasih. Kok belum dapat? Ya wong kowe nek pesen paket ya ngenteni teko. Betul ya? Ya diinteni sabar. Ini kok nggak nyampe-nyampe barangnya? Mohon maaf, ternyata wilayah Anda sedang ada kemacetan sehingga waktu perkiraan sampainya paket lebih dari seharusnya, mundur 3 jam. Pernah enggak gitu? Pernah kan ya begitu? Beli itu food yang begitu, ya kan? Dikirim 20 menit lagi akan sampai, 1 jam nggak tekan-tekan. Mohon maaf, ternyata warung yang Anda tuju sedang ramai, tidak seperti biasanya. Ngono ya mbok enteni kok. Lah bab jaro mek sing gawe urip kok ora kabul-kabul piye? Tapi ngomong ora kabul. Belum sampai rezeki berlimpah. Masyaallah. Loh iki ilmune wong biyen. Ini otomatis nih. Ora usah iki rezeki berlimpah kok mbok resiki engko sik to ya. Kopi tumpah, rezeki berlimpah. Orang dulu tuh gitu konsepnya. Kalau orang sekarang kopi tumpah, arep nang opo iki ya? Kok cangkiri balik ki arep nang opo? Ruwet. Clear? Bu. Dah, jadi suaminya menyenangkan atau tidak? Onone kuwi. Istrinya menyenangkan atau tidak? Ya onone kuwi. Nah, oke gak seneng ya berarti siap-siap menderita. Ya, apapun kondisinya harus tetap menyenangkan. Lah kok gak enak? Ya sabar, tetap senang. Hakadza walafu minkum, mudah-mudahan berkah manfaat. Sahabatku dimanapun Anda berada, mohon maaf kajian malam hari ini modelnya gaduh-gaduh, oblok-oblok ya. Modelnya seperti ini. Tapi insya Allah yang paham-paham. Yang paham Pak? Paham. Semoga bisa dapat manfaat. Saya pengen, antum semua hidup tuh nggak pusing. Nggak ada orang hidup, nggak ada kesulitan tuh nggak ada. Kesulitan itu selalu akan ada buat orang yang hidup. Tapi ingat, dalam kesulitan itu selalu ada jalan keluar. Kalau sabar nggak akan jadi sulit. Sudah gitu tok. Gampang hidup itu. Yang ngomong umurnya udah 51 tahun. 60 itu usia kematian. 60 sampai 70. Artinya udah di ujung jalan dunia. Ya, bukan orang yang mikir neko. Yang ngomong usianya udah seperti ini. Jadi mau ngasih tahu aja, nggak usah ruwet sama hidup. Nok kowe kesel lereno gitu. Jangan makso. Tak pikir orang kuat, goblok. Harus ngerti, dipikir orang kuat kok nekat mikir. Bodoh atau enggak bodoh? Aku ki ora kuat mikir. Lah sing ngongkon mikir ya sapa? Nek ora kuat ki ora usah mbok pikir. Ngomong kok sadis, Ustaz, aku ora kuat, tolong ewangi mikir. Nah, kan begitu ya. Minta tolong sama temennya, tolong ewangi mikir. Temennya juga ngomong, podo. Siraku iso jebol melu mikir. Ya wes, ora usah dipikir. Ayo zikir. Nanti begitu indah selesai masalah. Hakadza walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.